Resmi disanksi UEFA, Juventus bakal dicoret dari Liga Konferensi Eropa. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Juventus sepakat menerima sanksi dari UEFA untuk dikeluarkan dari Liga Konferensi Eropa. Bianconeri menerima kesepakatan ini agar tidak terkena sanksi yang membuat mereka tidak bisa bermain di Liga Champions 2024, 2025 dan juga seterusnya. Kesepakatan ini membuat Juventus tidak akan mentas di Liga Konferensi 2023-2024. Fiorentina yang finish di peringkat ke-8 Liga Italia berpotensi menggantikan Bianconeri. PSG resmikan rekrutan Lucas Fernandes. Klub kaya raya Liga 1 Prancis PSG akhirnya resmi mengumumkan perekrutan bek serba bisa Lucas Hernandez dari Bayern Munchen. Lewat laman resmi mereka, PSG menyatakan bahwa Lucas Hernandez mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga 30 Juni 2028. Meski tak disebutkan secara rinci, tapi media Eropa mengklaim bahwa PSG harus merogoh kocek sekitar 50 juta euro untuk bisa memboyong Lucas Hernandez ke Parc des Princes. PSG mendatangkan Lucas Hernandez untuk menggantikan Sergio Ramos yang telah dilepas. Sementara itu, pengganti dari Lucas Hernandez, Bayern Munchen bakal menggait Kim Min-jae dari Napoli. Loris Karius resmi perpanjang kontraknya dengan Newcastle United. Klub kuda hitam Liga Inggris Newcastle United resmi memperpanjang kontraknya dari 2 pemain mereka, dan salah satu pemain tersebut adalah penjaga gawang cadangan Loris Karius. Lewat laman resmi mereka, Newcastle mengumumkan bahwa Karius resmi menekan perpanjangan kontrak selama 1 tahun alias hingga 30 Juni 2024. Dengan perpanjangan tersebut, Karius sekali lagi bakal dipercaya oleh manajer Eddie Howe untuk menjadi deputi bagi sang kiper utama Nick Pope. Marseille resmi tidak perpanjang kontrak dari Alexis Sanchez. Alexis Sanchez dipastikan akan meninggalkan Olympique Marseille di musim panas kali ini dan kembali berstatus tanpa klub. Kabar ini telah disampaikan secara resmi oleh manajemen dari klub. Beberapa waktu yang lalu, Marseille dikabarkan bersiap memberikan perpanjangan kontrak kepada pemain asal Chile tersebut. Namun akhirnya mereka membatalkan niatnya. Keputusan tersebut diikuti dengan kehadiran dari Marcelino sebagai juru taktik Marseille yang baru. Setelah melalui pertimbangan matang, manajemen klub memutuskan tak memperpanjang kontrak dari Alexis Sanchez. Resmi, Union Berlin datangkan Brenden Aaronson dari Leeds United. Union Berlin baru saja mengumumkan bahwa mereka berhasil mendatangkan gelandang serang milik Leeds United yakni Brenden Aaronson dengan status sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Dalam komentarnya, Aaronson mengaku tidak menyangka bahwa dirinya akan tampil di Liga Champions di Eropa bersama Union Berlin. Barcelona segera resmikan Vitor Roque. Barcelona sukses mengamankan penyerang muda fenomenal asal Brasil yakni Vitor Roque. Status transfernya sudah hampir selesai sesuai laporan dari jurnalis Fabrizio Romano. Roque merupakan penyerang berusia 18 tahun yang kini bermain untuk Atletico Paranaense di divisi teratas Liga Brasil. Ia mencetakkan 15 gol dari 30 laga di semua kompetisi. Hal ini membuat Barcelona kepincut untuk mendatangkannya. Roque didatangkan dengan harga yang tidak murah. Barca harus membayarnya sekitar 45 juta euro. Jumlah tersebut belum ditambah dengan biaya yang lain. Kalau ditotal secara keseluruhan, Barcelona harus merogoh kocek hingga 61 juta euro. Resmi, Willy Caballero jadi asisten Enzo Maresca di Leicester City. Leicester City telah menunjuk mantan penjaga gawang Chelsea dan Manchester City yakni Willy Caballero sebagai asisten Enzo Maresca di King Power Stadium. Pria berusia 41 tahun tersebut bergabung dengan pelatih tim utama Danny Walker, pelatih kebugaran Marcos Alvarez dan analisis Xavier Molina di ruang ganti Leicester City yang baru. Resmi, John Terry kembali ke Chelsea. John Terry resmi mengumumkan bahwa dirinya kembali ke Chelsea. Namun sang legenda kembali bukan untuk menjadi pemain The Blues. Terry akan masuk dalam tim pelatihan akademi. Tugas Terry nantinya adalah memantau tim akademi The Blues dan memberikan pilihan kepada manajer utama Mauricio Pochettino untuk segera dipromosikan.
PSG turunkan harga Kylian Mbappe. PSG tampaknya tidak mungkin untuk menjual Mbappe di kisaran angka 180 hingga 200 juta euro, sebab tidak ada tim yang tampaknya mau membayar semahal itu. Dan jurnalis asal Prancis Abdel Bulma menjelaskan bahwa PSG sudah mempertimbangkan untuk menurunkan harga dari Kylian Mbappe nantinya. Sejauh ini belum terungkap angka yang pasti berapa. Yang jelas PSG ikhlas menjual Mbappe di harga yang masuk akal. Dan sejauh ini Real Madrid dikabarkan menjadi peminat utama bagi Kylian Mbappe. Resmi Bayern Munchen menaikkan tawaran untuk Harry Kane. Bayern Munchen belum menyerah untuk bisa mendapatkan Harry Kane. Setelah penawaran pertama ditolak oleh Tottenham Hotspur, Munchen kembali datang dengan peningkatan tawaran. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Munchen kembali dengan menaikkan tawaran. Munchen kali ini menggoda Tottenham dengan harga 80 juta euro. Harry Kane diketahui telah menjadi buruan utama Munchen sejak musim 2022-2023 berakhir. Penyerang berusia 29 tahun itu digadang-gadang jadi ujung tombak usai kepergian dari Robert Lewandowski. Thiago Alcantara dikabarkan sudah bicara dengan Galatasaray. Thiago Alcantara santer dikabarkan mau meninggalkan Liverpool. Dia disebut-sebut sudah berbicara dengan wakil presiden Galatasaray Erden Timur. Erden Timur telah memberikan tawaran yang bagus kepada Thiago Alcantara. Pemain asal Spanyol itu disebutkan menyambut tawaran dengan cukup baik. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa Erden Timur juga telah mengadakan pembicaraan dengan Liverpool untuk mengetahui kondisi dari sang pemain. Dan Henderson segera susul David De Gea tinggalkan Manchester United. Penjaga gawang Manchester United Dan Henderson diperkirakan akan menyusul David De Gea meninggalkan Old Trafford setelah kedatangan dari Andre Onana dari Inter Milan. Dia saat ini dihargai oleh United sekitar 30 juta pounds, namun bisa saja dijual dengan harga yang lebih murah karena beberapa klub sudah tahu bahwa Dres Devil ingin melepasnya. Henderson sendiri memiliki keinginan untuk meninggalkan klub. Ia dikabarkan yakin untuk bergabung kembali dengan Nottingham Forest secara permanen. Harry Maguire akan dicopot sebagai kapten Manchester United. Manchester United sudah membuka pintu keluar bagi Harry Maguire. Namun seandainya Maguire menolak pergi, dia dikabarkan tetap kehilangan pen kapten Manchester United. Tesan melaporkan pesepak bola 30 tahun tersebut tidak akan lagi menjadi kapten setan merah. Ten Hag akan menyerahkan pen kapten sepenuhnya kepada Bruno Fernandes. Sedangkan untuk musim depan Ten Hag sudah menetapkan dua bek utama Manchester United, yakni Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez. Victor Lindelof dan juga Luke Shaw berurutan di blok sebagai pelapisnya, yang berarti Maguire cuma menjadi pilihan kelima. Kylian Mbappe PD bisa kalahkan Messi dan Haaland di Ballon d'Or 2023. Bintang PSG Kylian Mbappe percaya diri bisa memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2023. Dengan kategori baru yang ditetapkan dalam pemilihan pemain terbaik dunia tersebut, Mbappe yakin bisa mengungguli Messi maupun Erling Haaland. Dalam satu wawancaranya dengan media Perancis, Mbappe menyebutkan bahwa kategori baru dalam pemilihan Ballon d'Or akan membantunya memenangkan gelar tersebut. Untuk tahun ini, Mbappe, Messi, dan Haaland jadi favorit untuk memenangkan penghargaan tersebut. Beri 20 juta euro Paramount Plus jadi sponsor utama Inter Milan selama 3 musim. Inter Milan dan juga Paramount Plus sedang menjajaki kerjasama sebagai sponsor utama di jersey Nerazzurri senilai 20 juta euro dengan kontrak berdurasi selama 3 tahun. Dengan begitu mereka akan memungkinkan untuk mempresentasikan jersey baru dengan kehadiran sponsor yang baru pula, sekaligus membantu klub untuk bisa keluar dari masalah keuangan Inter Milan. Bayern Munchen siap lepas Leon Goretzka di musim panas. Kebersamaan Leon Goretzka dengan Bayern Munchen kemungkinan akan segera berakhir pada musim panas tahun ini, setelah The Bavarian dikabarkan siap meliku sang gelandang internasional Jerman tersebut apabila ada tawaran yang masuk dan juga cocok. Dikabarkan pelatih Thomas Tuchel tidak terlalu menginginkannya di dalam skuadnya
karena gaya permainan dari Leon Goretzka tidak sesuai dengan skema permainan yang akan ia usung di musim depan. Untuk saat ini Leon Goretzka masih memiliki sisa kontrak selama 3 tahun bersama Bayern Munchen, atau tepatnya hingga musim panas 2026 datang. Dikutip dari laman Transfermarkt, kini gelandang berusia 28 tahun tersebut memiliki nilai pasar sekitar 45 juta euro. AC Milan kantongi kesepakatan verbal untuk datangkan Gustav Isaksson. AC Milan bisa menyelesaikan proses transfer dari Gustav Isaksson dari Midtjylland setelah mencapai kesepakatan verbal biaya transfer dan juga persyaratan pribadi. Menurut laporan dari Calcio Mercato, AC Milan telah mendapatkan kesepakatan untuk Gustav Isaksson setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat secara verbal dengan pemain sayap Denmark tersebut. Selanjutnya AC Milan tinggal mencapai kesepakatan dengan FC Midtjylland, klub tempat Isaksson bermain. Dilepas oleh Bayern Munchen, Ryan Gravenberch kini ditawarkan menuju AC Milan. Selepas dikabarkan akan dilepas oleh Munchen, bintang muda Belanda Ryan Gravenberch ditawarkan kepada AC Milan. Munculnya rencana Bayern Munchen untuk melikor Ryan Gravenberch didasari oleh hengkangnya Hasan Salihamidzic, sang direktur olahraga Munchen sebelumnya. Selain itu, pelatih Bayern Munchen yakni Thomas Tuchel tengah mencoba memperbaiki tim yang tampil karut marut di Liga Jerman di musim lalu. AC Milan sendiri kini mendapatkan tawaran untuk bisa mendatangkan Ryan Gravenberch dari agen yang menaunginya yakni grup Mino Raiola. Tentu saja tawaran ini cukup menarik untuk AC Milan yang laki-laki tak perlu repot untuk mencari gelandang yang baru. AC Milan disebut akan berusaha keras untuk bisa mendatangkan Ryan Gravenberch di bursa transfer musim panas ini. Marcos Llorente jadi rebutan Manchester United dan juga Liverpool. Melansir laporan dari VHS, Manchester United dan juga Liverpool bakal bersaing untuk bisa mendatangkan Marcos Llorente di bursa transfer kali ini. Pasalnya Llorente dianggap sebagai pemain yang tidak hanya handal menjadi gelandang tetapi bisa bermain di berbagai posisi. Bahkan Setan Merah dan Liverpool dilaporkan siap mengeluarkan mahar yang cukup besar untuk bisa memenangkan perburuan dari Llorente tersebut. MU dan Liverpool kini dikabarkan bersedia mengeluarkan biaya mencapai 60 juta euro. Meskipun kelihatannya terlalu berlebihan, tetapi harga itu sangat pantas untuk gelandang yang mampu menempati beberapa posisi berbeda. Pemain yang kini berusia 28 tahun tersebut mampu menjalankan peran sebagai gelandang tengah, gelandang serang maupun berjaga di sektor bek kanan. Lancarkan operasi senyap Juventus mulai dekati Romelu Lukaku. Kini ada kabar baru dari masa depan Romelu Lukaku. Penyerang milik Chelsea itu tengah dimonitori oleh raksasa Italia yakni Juventus, yang tengah mencari pengganti dari Dusan Vlahovic andai sang pemain memutuskan untuk hengkang. Juventus dikabarkan telah melakukan kontak dengan Chelsea untuk berkomunikasi mengenai kedatangan dari Lukaku. The Blues kemungkinan besar akan menguangkan pemain berusia 30 tahun tersebut di musim panas ini, yang santar akan dibanderol 45 juta euro bagi peminat dari Lukaku. Resmi Milinkovic-Savic gabung dengan Al Hilal. Lazio dikabarkan telah menerima tawaran resmi dari Al Hilal untuk bisa mendatangkan gelandang mereka yakni Sergej Milinkovic-Savic yang ingin segera meninggalkan klub ibu kota Italia pada musim panas ini. Dilansir dari Transfermarkt, Al Hilal resmi telah mengontrak Milinkovic-Savic yang kini berusia 28 tahun dari Lazio seharga 40 juta euro dan dia akan mendapatkan gaji sebesar 20 juta euro per tahun. Dia akan dikontrak hingga tahun 2026.